Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Dalam video ini kita akan melihat pembunuh berantai paling cerdas dalam sejarah. Mari kita mulai videonya. Semuanya bisa saja berbeda. Berikut adalah para pembunuh yang menggunakan kecerdasan luar biasa mereka untuk kejahatan yang mengerikan. John Christie, IQ 128. John Christie adalah seorang pembunuh berantai yang membunuh sedikitnya 8 wanita, termasuk istrinya, pada tahun 1940-an dan 1950-an. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dengan IQ 128. Dia melakukan aborsi ilegal. Gadis-gadis muda datang kepadanya, tetapi tidak pernah kembali hidup-hidup. Dia akan mengurung mereka, meracuni dengan gas, lalu membiarkan mereka mati. Mayat-mayatnya ia sembunyikan di taman, di bawah lantai, atau di bagian rahasia rumahnya. Bahkan setelah rumahnya dihancurkan, kejahatannya tidak pernah dilupakan. Kasus paling terkenal adalah keluarga Evans. Beryl Evans, suaminya Timothy, dan bayi mereka yang berusia 1 tahun menjadi tetangganya. Setahun kemudian ibu dan anak terbunuh, sementara Timothy dijebak. Pemuda 24 tahun itu dipaksa untuk mengaku. Pada tahun 1953 Christie akhirnya tertangkap dan dieksekusi. Ted Bundy, IQ 136. Ted Bundy adalah salah satu pembunuh paling terkenal dan menakutkan dalam sejarah. Pada tahun 1970-an ia bepergian melintasi 7 negara bagian dan membunuh banyak wanita muda. Selama bertahun-tahun ia menyangkal, namun akhirnya mengaku telah membunuh 30 orang. Ia lulus dengan pujian dalam bidang psikologi dari University of Washington dan kemudian belajar di University of Utah. Dengan IQ 136, dia seharusnya bisa melakukan kebaikan, tetapi malah menggunakan kepintarannya untuk kejahatan. Ia berpura-pura terluka atau menyamar sebagai polisi untuk menipu wanita. Bundy juga 2 kali berhasil melarikan diri dari penjara. Seorang pengacaranya menyebutnya, iblis tanpa jiwa. Akhirnya dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di kursi listrik pada tahun 1989. Hidup dan kejahatannya kini dipelajari dalam mata kuliah psikologi. Lawrence B. Tucker, IQ 138. Lawrence B. Tucker dan rekannya, Roy Norris, dikenal sebagai toolbox killers. Mereka menyiksa dan membunuh 5 gadis menggunakan berbagai alat. Van mereka disebut murder mark, tempat mereka menculik dan membunuh korbannya. B. Tucker memiliki IQ 138, tetapi gagal di sekolah dan keluar pada usia 17 tahun. Di penjara, ia bertemu Norris yang juga dihukum karena penyerangan dengan senjata. B. Tucker didiagnosis borderline personality disorder, sedangkan Norris memiliki gangguan skizoparanoid berat. Keduanya dibebaskan dengan pembebasan bersyarat, lalu memulai pembunuhan. Setelah 3 bulan pada tahun 1979, mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Jeffrey Dahmer, IQ 145. Jeffrey Dahmer dikenal sebagai kanibal Milwaukee. Ia membunuh 17 pria dan anak laki-laki serta memutilasi tubuh mereka. Dengan IQ 145, ia termasuk dalam 2% orang paling cerdas di dunia. Namun yang membuatnya terkenal bukanlah kepintarannya, melainkan cara ia mengebor kepala korbannya. Sejak kecil ia sudah terobsesi dengan hewan mati dan membedah tubuh mereka di rumah. Pada tahun 1978 ia masuk Ohio State University, tetapi keluar karena alkoholisme. Kemudian ia bergabung dengan militer sebagai petugas medis, namun akhirnya dikeluarkan juga. Kecanduannya semakin parah dan pembunuhannya berlangsung lebih dari 1 dekade. Akhirnya salah satu korban berhasil kabur dan melapor ke polisi. Di apartemennya ditemukan sisa tubuh manusia dan foto-foto mengerikan.
Seorang petugas medis mengatakan tempat itu seperti museum organ manusia. Pada tahun 1994 ia dipukuli hingga tewas oleh seorang narapidana dengan batang besi. Edmund Kemper IQ 145. Edmund Kemper membunuh 10 orang, termasuk ibu dan kakek neneknya. Dengan tinggi 2 meter dan berat 113 kilogram. Ia juga memiliki IQ 145. Sejak kecil ia mulai menyiksa kucing, bahkan pernah mengubur seekor kucing hidup-hidup. Ibunya lalu mengirimnya ke rumah kakek neneknya. Namun pada usia 15 tahun, ia membunuh keduanya. Kemper kemudian didiagnosis skizofrenia dan dirawat di rumah sakit jiwa. Berkat kecerdasannya, ia berhasil menipu dokter dan dibebaskan. Antara tahun 1972 dan 1973, ia membunuh 6 mahasiswi. Korban terakhirnya adalah ibunya yang dipukul dengan palu dan dipenggal. Lalu ia juga membunuh teman ibunya. Keesokan harinya ia sendiri menelepon polisi dan mengaku. Andrew Cunanan IQ 147. Pada 15 Juli 1997, Andrew Cunanan membunuh desainer terkenal Gianni Versace di depan rumahnya. Ia memiliki IQ 147 dan dianggap anak ajaib. Pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh ensiklopedia. Namun ia juga pembohong besar. Sering mengaku sebagai anak miliarder Israel. Cunanan menunjukkan tanda-tanda gangguan kepribadian antisosial dan sangat terobsesi dengan gaya hidup mewah. Ia menjalin hubungan dengan pria kaya untuk mendapatkan hadiah dan perjalanan. Setelah diusir dari rumah kekasihnya, ia hancur secara emosional dan memulai gelombang pembunuhan. Ia membunuh 5 orang, termasuk Versace dan pengusaha Lee Miglin. Cunanan menjadi buronan FBI dan masuk daftar orang paling dicari. Beberapa hari kemudian ia ditemukan tewas di sebuah kapal pesiar di Miami. Ia bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Saat itu usianya baru 27 tahun. Rodney Alcala IQ 167. Rodney Alcala memiliki IQ antara 167 dan 170. Ia membunuh 5 orang, 4 wanita muda dan seorang gadis 12 tahun. Selama bertahun-tahun ia berhasil menghindari polisi. Tetapi akhirnya bukti DNA menghubungkannya dengan 4 kasus pembunuhan. Dalam pengadilannya ia membela dirinya sendiri. Alcala dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebelum ditangkap, ia pernah muncul di acara kencan televisi, The Dating Game. Seorang wanita memilihnya, tetapi kemudian menolak karena ia merasa Alcala aneh dan menakutkan. Mungkin keputusan itu menyelamatkan nyawanya. Dengan IQ lebih tinggi daripada Einstein dan Stephen Hawking, Alcala dianggap pembunuh paling cerdas. Semoga kalian menyukai video ini. Kalian bisa berlangganan channel saya secara gratis dan menyukai video ini. Sampai jumpa lagi dan salam.